Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendemonstrasikan tugas pemrograman web lanjut kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Event Organizer berbasis aplikasi Diabasi Decoration. Oke, di sini saya Gilang Herambang. Saya akan menjelaskan tampilan login, menu, dan admin. Ini kita menggunakan admin yang ada dulu. Oke, sudah berhasil. Di sini tampilan menu kami, yaitu ada pelanggan, admin, paket event, venue, pemesanan, pembayaran, laporan pelanggan, laporan venue, laporan pemesanan, laporan pembayaran. Nah, di sini kalau kalian ingin merubah admin, kalian pencet admin. Ini ID admin kita kasih 2. Share kita ganti yaitu Gilang. Passwordnya juga. Lalu nama. Kalian simpan. Jika ingin merubah post kalian atau nama, tinggal tambahkan. Di sini ganti ubah. Data berhasil diubah. Ini sudah terubah. Jika kalian ingin menghapus, kita hapus misalnya nomor 1 yang tadi yang punya Jidan. Data berhasil dihapus. Lalu kita lanjut ke pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramza ya. Saya di sini akan membawakan form pelanggan ya. Bisa diklik ya, ini untuk form pelanggan. Nah, di sini itu ada data form pelanggan ya. Kita akan masukkan ID pelanggan ya, yaitu PLG 012. Nah, untuk nama pelanggannya yaitu Reza. Untuk alamatnya itu Jalan Raya Condet. Untuk nomor teleponnya itu 0812 13. Untuk emailnya itu reza@email.com. Untuk perusahaannya itu PT Garam Abadi ya. Baik, kita akan simpan datanya. Di sini ada message data berhasil disimpan. Kita klik OK. Baik, ketika kita itu bisa dirubah ya datanya. Jika pelanggan ingin merubah suatu data, kita akan rubah yaitu PLG 012. Nah, baik, di sini kita akan rubah mulai dari nomor telepon ya. Kita rubah nomor telepon menjadi 0812 342. Terus emailnya yaitu rezaldirunta@gmail.com. Terus alamatnya itu jadi Jalan Condet ya. Untuk alamatnya kita klik ubah. Nah, di sini ada message data berhasil diubah. Oke. Baik, setelah itu ketika pelanggan ingin
sudah tidak bekerja sama lagi ya. Kita bisa cari ya di sini. Nah, itu PLG 011. Kita klik cari. Nah, di sini ada satu data tertampil ya. Kita bisa klik lalu hapus. Baik. Nah, bisa dilihat ya datanya. Habis itu langsung dihapus. Baik, sini ada peringatan itu apakah benar ini dihapus? Ya, dihapus. Baik. Nah, di sini ada message data berhasil dihapus. Klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan menu form untuk paket event. Di paket event ini kita harus menginput yang pertama itu ID paket. Kita masukkan ID paketnya yaitu PKT020 dengan deskripsi dengan nama paketnya yaitu paket eksklusif. Lalu kita masukkan deskripsi untuk paket eksklusifnya itu ada paket untuk festival event dan paket untuk ulang tahun. Lalu kita masukkan harga untuk paket eksklusif yaitu sebesar Rp850.000. Lalu kita simpan. Jika kita simpan akan muncul message data berhasil disimpan. Kemudian di bagian bawah itu ada field untuk mencari paket. Kita misalnya ingin mencari paket dengan ID PKT011. Nah, kita cari. Nah, itu akan muncul. Jika kita ingin mengubah dengan ID paket 011, kita bisa klik. Nah, kita ubah di harganya menjadi 1.300.000. Lalu kita ubah. Nah, jika kita ubah, data akan muncul message data berhasil diubah. Kemudian jika ingin kita ingin menghapus atau mendelete paket 012 PKT 012, kita cari dulu. Setelah muncul, kita klik paketnya. Nah, jika kita ingin menghapus paket tersebut, kita klik button hapus. Saat kita mengklik akan muncul peringatan apakah benar-benar ingin dihapus atau tidak. Ketika kita berhasil akan muncul message data berhasil dihapus. Lalu kita klik OK. Ya, nama saya Abdul Hakim. Saya akan melanjutkan yaitu terkait fitur venue. Ya, di sini ketika diklik di sini terdapat header itu nama data venue. Di sini ada kolom yang berupa ID venue, nama venue, alamat venue, kapasitas, harga sewa. Di sini kita akan melakukan inputan yaitu ID venue-nya van 011, nama venue-nya Balai Sarbini, alamat venue-nya Jalan Condet, kapasitasnya kita input 100,
harga sewanya kita berikan input 30 juta. Ya, kita akan simpan datanya. Klik button simpan. Di sini terdapat message data berhasil disimpan, kita oke. Nah, di sini kita lihat pada table. Di sini datanya sudah tersimpan, van 011, namanya venue-nya Balai Sarbini, alamatnya di Jalan Condet, kapasitasnya 100, harga sewanya 30 juta. Kita klik. Di sini kita akan mengubah kapasitas dari venue Balai Sarbini ini, yaitu menjadi 200. Dan kita akan melakukan pengubahan harga sewanya menjadi 50 juta. Nah, kita klik button ubah. Data berhasil diubah, message-nya kita oke. Kita lihat di sini pada table yang tadi kita ubah, yaitu kapasitas dan harga sewanya sudah berhasil diubah, yaitu tadinya 100 kapasitasnya kita ubah menjadi 200, yang harga sewanya 30 juta menjadi 50 juta. Pada data van 0011. Kita klik, kita cari dulu, misal kita nyari van 008. Kita klik button cari. Nah, di sini kita bisa mencari venue selain 0011 yang tadi kita tambahkan. Dan di sini kita bisa klik table van 008. Nah, di sini terdapat data venue-nya. Kalau misalnya van 008 dengan nama Sasana Budaya ini tidak bekerja sama lagi dengan kita, maka kita bisa menghapusnya. Terdapat peringatan apakah benar ingin dihapus? Ya, kita hapus venue-nya. Maka muncul pesan data berhasil dihapus. Ya, kita balik lagi ke table. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Firmanda. Sekarang kita masuk ke tampilan pemesanan. Dikarenakan di sini ID pemesanan sudah auto number, jadi kita tidak usah menginput manual seperti menu-menu sebelumnya. Dan yang pertama harus kita isi yaitu cari data pelanggan. Sekarang kita cari Reja. Dan yang kedua paket event, kita cari paket event eksklusif. Dan yang terakhir data venue, kita cari Balai Sarbini. Dan sekarang kita tentukan tanggal acara 17 Agustus 2025. Jumlah tamu 150. Request tambahannya mengundang JKT 48. Dan status pemesanannya dikarenakan customer atau pelanggan belum mengirim bukti transaksi atau pembayaran, makanya kita menunggu atau pending. Dan langsung saja data kita simpan dan akan muncul message data berhasil disimpan.
Ya, perkenalkan, nama saya Doni Saputra. Saya akan menjelaskan terkait form pembayaran. Kita masuk ke menu pembayaran. Dilihat pada form pertama ada ID pembayaran di mana sudah auto generate jadi IB003. Kemudian kita pilih ID pemesanan karena kita ingin melakukan pembayaran untuk pesanan yang tadi. Kita pilih ID pesanan yang sama, yaitu PN003. Jumlah bayarnya auto generate, yaitu harga dari harga sewa venue dan harga paket eventnya. Kemudian pilih metode pembayarannya, kita pilih lunas. Kemudian kita masukkan bukti pembayaran dari si pelanggan. Pilih gambar picture, bukti pembayaran, ada bukti transfer BCA. Nih, kemudian pilih tanggal bayarnya. Karena lunas, jadi kita pilih tanggal bayarnya hari ini, 30 Juni 2025. Jenis pembayarannya kita pilih tunai, transfer. Catatannya kita tulis saja lunas. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan, kita pencet OK. Kemudian akan tampil nota dari pembayaran. Di sana terlihat tanggal, ada adminnya Muhammad Zidan, ID admin, ID pembayarannya, nama pelanggan Reza, event paket eksklusif harga 850, venue Bala Sarbini 50 juta, total bayarnya jadi 50.850.000. Kita close. Kita ke pemesanan. Kemudian kita akan mengganti status dari PN003. Status pemesanannya kita ganti menjadi disetujui. Kita simpan. Kita ubah. Ya. Data berhasil diubah. Oke. Baik. Selesai. Oke, kali ini kita akan masuk ke bagian laporan. Yang pertama kita bisa melihat laporan pelanggan. Nah, di sini kita bisa melihat laporan-laporan yang ada. Tolong di scroll ke bawah. Scroll lagi sampai bawah. Nah, di sini terdapat ID-nya, terus nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan email serta perusahaan dari pelanggan. Tertera juga di situ tanggal dari laporannya dan jabatan manajer perusahaan yang nantinya akan bisa diisi dengan tanda tangan atau materai. Kita di sini juga bisa mencetak laporannya. Kita klik tombol cetak, lalu OK, dan kita input nama dari laporannya. Misal kita kasih nama laporan pelanggan 30 Juni 2025. Kita pencet simpan. Nah, kita bisa lihat juga hasil cetak tadi lewat file manager. Kita buka filenya. Nah, ini adalah tampilan dari laporan pelanggan tadi yang sudah terprint. Nanti tinggal di print.
ke tukang fotokopi terdekat. Lalu lanjut lagi ke bagian laporan venue. Di venue juga sama, ada tanggal, kop surat atau header, ada ID venue-nya, nama venue, alamat, kapasitas, dan harga sewa. Di bawah laporan juga masih sama, ada lokasi serta tanggal dan jabatan dari perusahaan yang nanti bisa diisi tanda tangan. Di sini juga bisa kita cetak sama seperti tadi caranya. Oke, kita isi laporan venue. Lalu kita klik simpan, dan bisa dilihat juga hasil dari cetaknya tadi. Ini hasil cetak laporan tadi, nanti tinggal di print lagi. Lanjut ke laporan pemesanan. Di laporan pemesanan masih sama, tetapi dia menginput data-data pemesan yang sudah diinput lewat menu pemesanan tadi. Yang tadi ada pemesanannya itu nama pelanggannya Reza, dia memesan paket event yaitu paket eksklusif dengan venue Balai Sarbini dan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025 dengan jumlah tamu 150 dan status pemesanannya sudah disetujui. Sama seperti dua laporan sebelumnya, kita bisa cetak lagi. Klik OK. Lalu kita kasih nama laporan pemesanan. Klik simpan. Dan kita bisa lihat hasil dari cetaknya itu. Ya, bisa dilihat ini hasil laporan pemesanan yang tadi sudah kita cetak. Tidak jauh berbeda, hanya isinya saja, isi dari data pemesanan. Lalu kita lanjut ke laporan yang keempat, yaitu laporan pembayaran. Nah, ini laporan pembayaran. Laporan pembayaran dari pelanggan-pelanggan yang sudah memesan tadi. Tadi ada nama yang memesan adalah nama pelanggannya Reza. Dia membayar dengan transfer dan sudah lunas dengan jumlah bayar 50.850.000. Sama seperti sebelumnya, kita bisa cetak. Klik OK. Lalu kita kasih nama laporan pembayaran. Kita klik simpan. Lalu kita bisa melihat hasil dari cetak laporan ini di Microsoft Word. Nah, ini adalah hasil dari laporan pembayarannya. Untuk laporan segitu saja, dan kita kembali ke menu master. Nah, segitu saja dari kelompok kami, dari demonstrasinya tentang sistem informasi Abasi Decoration. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi